gimana caranya magang di Balai Besar POM di Serang? Apa syaratnya? Gimana caranya? Jadi untuk persyaratan magang dan PKL di Balai Besar POM di Serang, adik-adik sekarang tidak perlu lagi untuk mengirimkan surat permohonan secara langsung. Sekarang adik-adik bisa masuk ke website resmi Balai Besar POM di Serang di serang.pom.go.id, lalu klik layanan. Lalu pilih di paling bawah di layanan publiknya ada Si Kemang, Sistem Informasi PKL dan Magang. Kalau magang di Balai Besar POM di Serang, ini adik-adik pelajar ataupun mahasiswa mendapat apa aja sih? Oh, tentunya semua layanan PKL dan magang di Balai Besar POM di Serang adalah gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di acara BAP Bincang Asik Podcast. Kali ini kita akan membahas tema yang akan digemari oleh Sobat POM dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Wah, tema apaan itu Pak Kur? Tema tentang PKL dan magang di Balai Besar POM di Serang. Di mana ini PKL dan magang ini adalah tempat favorit, destinasi favorit untuk PKL dan magang. Oh iya, bener banget memang. Selama ini kita sebagai petugas layanan itu sering sekali mendapat pertanyaan di chat hotline Balai Besar POM di Serang, DM Instagram, bahkan datang langsung nanya-nanya tuh, gimana caranya magang di Balai Besar POM di Serang? Apa syaratnya? Gimana caranya? Seperti itu. Betul kan? Iya bener. Pas nih, kita ini sekarang ingin menghadirkan kepala bagian tata usaha yang memang sehari-hari menangani tentang PKL dan magang di Balai Besar POM di Serang. Nah, di tengah kita sudah hadir Ibu Dewi Wahyuningsih. Beliau adalah kepala bagian tata usaha di Balai Besar POM di Serang yang memang fungsinya itu mengelola terkait permintaan magang yang masuk ke Balai Besar POM di Serang. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Mbak Kasih, selamat siang Pak Kur. Halo Sobat BPOM. Nah, ini Bu Dewi. Tadi kan udah sempat dengar juga ya Bu Dewi. Kita tuh tadi ngobrolin kalau banyak nih adik-adik mahasiswa, anak adik-adik dari sekolah gitu tuh banyak yang nanya ke kita, nanya ke layanan hotline Balai Besar POM di Serang, nanya ke DM Instagram atau datang langsung. Oh, Bu, gimana sih caranya biar bisa magang di Balai Besar POM di Serang? Apa aja caranya? Gimana caranya? Ada apa persyaratannya? Itu gimana Bu Dewi? Sebenarnya gimana, bisa dijelasin nggak Bu Dewi? Oke, jadi untuk persyaratan magang dan PKL di Balai Besar POM di Serang, adik-adik sekarang tidak perlu lagi untuk mengirimkan surat permohonan secara langsung. Sekarang adik-adik bisa masuk ke website resmi Balai Besar POM di Serang di serang.pom.go.id, lalu klik layanan, lalu pilih di paling bawah di layanan publiknya ada Si Kemang, Sistem Informasi PKL dan Magang. Di Si Kemang emang ada apa aja Bu? Di Si Kemang, adik-adik itu bisa dapat informasi tentang kuota, terus tentang kualifikasi pendidikan apa saja untuk PKL di Balai Besar POM di Serang, terus juga penempatannya Pak, penempatannya di mana aja sih di Balai Besar POM di Serang? Ada semua di situ adik-adik. Kalau format pelapor atau format permohonannya ada nggak Bu di Si Kemang itu? Untuk mengajukan PKL atau magang di Balai Besar POM di Serang, adik-adik itu cukup mengirimkan surat permohonan PKL atau dan magang ditujukan kepada Kepala Balai Besar POM di Serang. Lalu di surat itu dilengkapi dengan identitas yang jelas, pelamar yang akan PKL atau magang, dari fakultas mana, jurusan apa, sudah semester berapa, terus juga disertakan juga PKL-nya itu untuk periode kapan. Nah, disertakan juga itu kalau ada tema PKL-nya mau tentang apa. Dan ini Pak, jangan lupa PIC-nya. Jadi setelah permohonan itu masuk, kami akan melakukan konfirmasi tuh Pak, gitu. Kalau ada PIC-nya, kami tentunya akan lebih cepat melakukan koordinasinya. Oke, kalau nggak ada bingung ya Bu mau nelpon kemana. Ini siapa sih yang ngajuin? Ini kayak mana mau tindak lanjutnya setelah proposal masuk, mau nelpon kemana gitu kan ya Bu, maksudnya nomornya yang bisa dihubungi kan ya.
Suratnya harus Oke. dari pihak sekolah ya Bu ya, nggak boleh Iya. kelurahan ya. Iya betul, surat resmi dari Oke. sekolah. Itu kan baru surat permohonan Bu Dewi. Ya. Kalau proposal bedanya sama surat permohonan apa Bu Dewi? Kalau proposal isinya apa? Nah, jadi di proposal itu adik-adik semua menuliskan tentang keinginan adik-adik untuk PKL di Balai Besar Pemdi Serang, apa yang ingin didapat. Terus juga apa peminatannya, apa tujuannya PKL untuk di sini. Jadi kami dalam menempatkan adik-adik semua diharapkan bisa sesuai tuh dengan jurusan adik-adik sekalian ketika sedang sekolah atau kuliah gitu. Jadi nggak salah penempatan. Nanti dia dari misalkan S1 hukum, kami tempatinya nanti di pengujian mungkin seperti itu. Nah, kemudian ini Bu, untuk jurusan maupun jenjang pendidikan, apakah semua jenjang pendidikan itu diterima? Atau semua jurusan itu diterima? Misalnya ada ponakan saya, jurusannya informatika, bisa nggak Bu diterima di Balai Pemdi Serang? Oke, baik. Jadi di Sikemang kami sudah menuliskan Pak kualifikasi pendidikan yang diterima. Oh, ada ya di Ada, Sikemang itu ada. ya. Misalkan untuk di pengujian tentunya yang diterima dari biologi, jurusan biologi, kimia, farmasi, apoteker, teknologi pangan gitu. Dari D3 juga bisa, SMK farmasi juga bisa, SMK kejuruan juga bisa ya, bisa, kejuruan bisa, ya. bisa. Nah, untuk yang di bagian pemeriksaan atau bagian infokom, Ya, itu juga sudah kami tuangkan di Sikemang, kualifikasi pendidikan apa Oh, saja ada ya, Bu, ya? yang dapat di penempatannya di fungsi-fungsi yang ada di Balai Besar Pemdi Serang, Pak. kemudian yang di bagian tata usaha sendiri diterima bagian jurusan apa aja tuh Bu? Untuk di bagian tata usaha pada umumnya yang akuntansi, Pak, akuntansi, manajemen, sistem Ya. informasi, Sistem informasi ya, ilmu komputer, teknologi informasi. ya, seperti itu, Pak. Oh, berarti nanti ponakan saya bisa nih Bu melamar Silakan, PKL dan Pak, magang di ajukan. Balai Besar Pemdi Serang. Oke, Sikemang ini berarti udah lengkap banget ya Bu. Kalau adik-adik ini mau magang, cukup buka Sikemang, nanti semuanya ada di situ. Bahkan kuotanya berapa, jurusan apa aja yang bisa daftar, semuanya udah ada di situ. Yang penting mau baca ya Bu. Iya, betul sekali. Oke. makasih. Oh iya Bu. Kalau habis ngajuin surat permohonan tuh, kira-kira berapa lama nih adik-adik ini diminta nunggu? Aduh, deg-degan keterima nggak ya? Gitu-gitu. Oke. Berapa lama harus nunggu kabar? Tenang aja adik-adik, jadi kita punya deadline, jadi 10 hari maksimal, 10 hari kerja kami akan melakukan konfirmasi kepada adik-adik. 10 hari kerja ya 10 Bu, hari ya, kerja. bukan hari kalender Ya, ya. 10 hari kerja. Kami akan melakukan konfirmasi dulu kepada PIC yang ada di surat. Kami akan hubungi, misalkan ada persyaratan yang kurang lengkap atau ada yang perlu kami konfirmasikan gitu. Selanjutnya kami tetap akan membalas surat resmi, Pak. Oh, secara elektronik ya Bu ya. Kepada pihak sekolah atau pihak perguruan tinggi. Kalau 10 hari kerja tidak termasuk hari kerja, hari libur ya, Sabtu dan Minggu, Ya. dan hari libur ya. Berarti yang masuk itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Biasanya hasil konfirmasinya itu bikin bahagia nggak sih Bu? Mesti keterima nggak sih Bu dari pengajuan proposal untuk magang tuh? Pasti keterima nggak? Ya, jadi memang ada yang diterima dan juga ada yang di range waktunya. Jadi biasanya yang kami range waktunya itu kuotanya tuh sudah full, tapi mereka tetap pengen mengajukan penuh diri. ya, Bu, ya? Maka kita akan konfirmasi nih, bagaimana nih, mau gak kalau misalkan Iya. kita geser nih, kita ada waktu kosongnya di periode selanjutnya, Iya. apakah dari pihak sekolahnya masih bisa tuh kalau diundur seperti itu. Jadi nggak selalu semuanya diterima sih gitu, karena kita juga ada keterbatasan adik-adik. Ruangannya juga terbatas ya Bu ya, Iya. kursinya terbatas. Iya. Nanti gimana kalau KPKL-nya sambil berdiri? Ini nggak Iya, mungkin. betul sekali. Oke, berarti tadi ada kemungkinan dia itu bukan ditolak ya Bu, tapi hanya digeser waktunya aja. Jadi tapi sebagian besar adalah diterima Bu Dewi. Ya, kami menerima sesuai dengan kuota Iya. yang ada di Balai Besar Pemdi Serang. Oh, kalau ada yang ditolak biasanya kenapa Bu Dewi? Jurusan yang nggak pas atau karena memang waktunya nggak sesuai atau karena apa Bu Dewi? Kalau yang ditolak mungkin karena jurusannya aja nggak pas, nggak sesuai dengan kualifikasi yang diterima di Balai Besar Pemdi Serang, Mbak Kasih. Oke. Karena mungkin nggak nyambung juga Bu ya dengan tupoksi kita ya Bu Iya, ya. betul sekali. Yang jadi apa yang kita berikan mungkin tidak bisa relate dengan pendidikan Iya. yang mereka dapatkan. Adik-adik bisa cek langsung di Sikemang,
Nah, nanti bisa dicek tuh, misalkan adik-adik mau ke pengujian. Nah, ada tuh kualifikasi pendidikan untuk fungsi pengujian apa saja yang kira-kira bisa diterima di sana. Nah, Bu, ini ingin tanya, kalau magang di Balai Besar Pom di Serang, ini adik-adik pelajar ataupun mahasiswa mendapat apa aja sih di sini itu? Oke, tentunya banyak banget ilmu yang dapat adik-adik dapatkan di Balai Besar Pom di Serang, terutama pengalaman bagaimana sih bekerja di pengawasan obat dan makanan gitu. Kalau di pemeriksaan, contohnya adik-adik nanti bisa belajar bagaimana tentang sampling, penandaan iklan, kan banyak Pak sekarang yang lagi kosmetik overclaim. Nah, betul, nanti adik-adik bisa belajar di sana. Terus bagaimana sih caranya menyampling produk yang ada di pasaran untuk dilakukan pengujian. Nah, di Infocom nanti kalian bisa belajar bagaimana untuk membuat konten di media sosial, informasi obat dan makanan, terus juga cara untuk membuat artikel tentang obat dan makanan, juga tentunya tentang KIE kepada masyarakat. Betul. Kalau untuk di pengujian ini lebih seru lagi. Kalian akan ketemu banyak instrumen. Oh iya, ya banyak instrumen. Iya, instrumen laboratorium. Iya. Ibu kan pernah di sana. Biasanya cuma denger-denger aja tuh ya Bu di kampus. Nah, kalau di kampus kalian cuma ada punya teorinya. Di sini kalian bisa praktiknya. AAS apalagi Bu yang jarang kita bisa nguji logam berat. Kampus ya. Iya, betul sekali. Nanti kalian bisa menguji tuh dari sampel obat, makanan, kosmetik, obat bahan alam. Nah, nanti kalian bisa menguji, melihat dan mengetes kualitasnya, serta juga dapat mengetahui ada nggak sih bahan berbahaya di dalamnya, seperti itu. Iya, ya. Bahan berbahaya yang terutama diuji ya. Karena kita pengawasan yang kita cek bahan berbahayanya, Pak. Betul. Yang di tata usaha sendiri ketinggalan yang di tata usaha ya, Pak. Oh iya, ketinggalan. Ya, untuk di tata usaha adik-adik nanti dapat banyak ilmu tentang kearsipan, keuangan, bagaimana sih pengelolaan barang milik negara, juga tentang sistem informasi, Pak. Oh iya. Iya, jaringan komputer seperti itulah. Betul. Berarti memang tugas pengawasan Badan POM itu banyak sekali ya Bu, dan adik-adik nanti bisa belajar tuh di sini. Ada berbagai macam tuh seperti yang tadi dijelaskan Bu Dewi, dari di pemeriksaan, nanti ada di penindakan, di pengujian, di tata usaha juga ada. Oh ya Bu Dewi, untuk dapat manfaat ini tuh ada waktu minimal nggak Bu Dewi? Magangnya ini berapa lama? Karena pernah nih Bu ada yang nanya, Bu saya itu baru libur sekolah nih Bu, liburnya cuman berapa ya dia? Seminggu apa 2 minggu gitu, boleh nggak Bu saya itu magangnya seminggu aja gitu? Ya itu cuma libur. Boleh nggak Bu itu Bu? Oke, jadi untuk efektivitas dan optimalisasi kegiatan PKL dan magang buat adik-adik juga, idealnya itu 1 bulan adik-adik. 1 bulan itu juga kan kepotong hari Minggu, Pak, hari libur. Betul, paling ya. cuma 20 hari aja kan. Tentunya adik-adik dalam 20 hari ini dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Bagaimana tentang pengawasan dan pengalaman di Balai Besar POM di Serang tentang pengawasan obat dan makanan. Kalau seminggu mah cuma kenalan doang dong. Iya, baru halo Pak Akur, baru kenal Pak Akur, kenal Bu Dewi, ya udah. Belum penutupan, belum bikin laporan. Iya, udah pamit. Bikin laporan, kepotong nanti efektivitas di sininya. Iya, berapa hari Pak? Belum kenal udah bubaran. Iya, jadi minimal sebulan lah. Oke, sebulan ya, adik-adik, sebulan ya minimal. Tapi kalau lebih boleh nggak Bu? Boleh, kalau lebih boleh. Oh, kalau lebih boleh. Paling lama berapa lama Bu Dewi? Sesuai dengan kuota. Kita ada yang pengajuan PKL sampai 6 bulan. Oh, 6 bulan boleh. Oh, lama juga ya Bu. Oke, berarti disesuaikan proposal masing-masing tapi minimal sebulan. Oke. Kalau magang di Balai Besar POM di Serang kena biaya nggak Bu Dewi? Ada bayar-bayar gitu nggak? Oh, tentunya semua layanan PKL dan magang di Balai Besar POM di Serang adalah gratis. Wah, asik, gratis. Sekolah tidak dipungut biaya, perguruan tinggi tidak dipungut biaya, dan siswanya juga nggak dipungut biaya. Jadi kalau ngekos enggak ya Bu ya? Kalau itu kalau itu bayar sendiri-sendiri ya. Iya, betul. Kalau kos bayar masing-masing ya, yang rumahnya jauh, ada yang rumahnya jauh dari kantor Balai Besar POM Serang, terpaksa harus ngekos, itu biaya ditanggung sendiri. Oh ya Bu, tadi disampaikan kalau periode PKL ini bisa menentukan sendiri ya Bu. Berarti sepanjang tahun apakah Balai Besar POM di Serang ini menerima anak magang?
Oh, jadi kami sudah mencantumkan di Sikemang periode-periode PKL kapan yang kami buka, Pak. Jadi ada periode-periodenya di Sikemang, adik-adik bisa cek langsung di sana. Tapi khusus untuk praktek kerja profesi apoteker itu hanya dibuka 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret dan di bulan September, masing-masing selama 1 bulan, Pak. 1 bulan itu 20 hari kerja. Itu khusus yang praktek kerja apoteker ya Bu. Untuk yang lainnya sudah tersedia di Sikemang, bisa dicek sendiri ketersediaannya. Bu, kalau dengar-dengar nih, kalau PKL atau magang itu kalau di perusahaan-perusahaan kan dapat gaji nih Bu. Nah, kalau di Balai Besar Pom di Serang, ini adik-adik mahasiswa atau pelajar mendapatkan bayaran nggak sih Bu? Atau uang saku lah Bu, minimal uang jajan buat makan siang gitu, dapat nggak Bu? Mohon maaf adik-adik, kita tidak dapat memberikan gaji atau upah. Gitu ya. Iya. Iya. Tapi nggak Dapatnya apa-apa. ilmu ya Bu, Dapatnya dapatnya ilmu, ilmu. Itu udah bermanfaat. banyak banget itu, udah alhamdulillah dapat ilmu yang nggak semua orang bisa dapatkan. Jadi magang di Balai Besar Pom di Serang itu udah ilmu yang luar biasa, udah rezeki yang luar biasa. Nah, sekarang enak sekali ya. Kalau dulu kan mengajukan permohonan itu harus datang langsung, kemudian juga belum tentu dibalas. Nah, sekarang ini sudah bisa langsung melalui online, Ibu ya, melalui serang.pom.go.id. Betul, Bu? Betul. Kemudian di layanan, pilih layanan, kemudian pilih Sikemang. Nah, di situ terdapat informasi yang tadi Bu Dewi jelaskan. Oh ya, masih ada yang belum Bu? Ada yang suka ditanyain juga nih Bu. Bu, kalau saya magang dari Balai Besar Pom di Serang dapat sertifikat nggak sih Bu? Kayak gitu. Soalnya kan buat ditulis di CV nih Bu, nambah-nambah CV jadi makin panjang kayak gitu. Jadi tentunya setelah kalian melaksanakan PKL atau magang di Balai Besar Pom di Serang, kalian dapat mendapat surat keterangan PKL atau magang, tapi ada syaratnya. Oh, nggak gratis ya Bu ya? Nggak. Harus perjuangan dulu ya. Jadi syaratnya kalian harus menyelesaikan dulu laporan PKL atau magang yang ditandatangani oleh pembimbing dari sekolah dan pembimbing dari pihak Balai Besar Pom di Serang. Tuh dengar, pembimbing sekolah dan pembimbing Balai Besar Pom di Serang. Ya, 2 ya Bu. Laporannya itu harus ACC, nggak hanya dari sekolah, tapi juga ACC dari Balai Besar Pom di Serang. Setelah akhir melaksanakan PKL juga adik-adik wajib melakukan presentasi selama hasil kegiatan magang atau PKL. Kayak di sidang dong Bu. Iya dong, laporan. Jadi apa nih yang mereka dapat selama di kita ukur ya sejauh mana mereka mengerti tentang pengawasan mungkin ya Bu ya. Betul. Ada lagi nggak evaluasi lain terkait magang, apa misalnya anaknya bajunya rapi, harus pakai seragam, atau yang lain ada Bu, evaluasi apa aja yang dilakukan? Oke, jadi di Sikemang kami juga sudah menampilkan tata tertib yang harus adik-adik semua patuhi selama PKL di Balai Besar Pom Serang. Ada di situ seperti harus memakai alma mater, name tag, terus juga datang tepat waktu, datang sesuai jam kerja kita Pak, sesuai sama dengan PNS karyawan, ya. Jadi masuk jam 8, pulang jam setengah 5 sore. Terus juga dilarang merokok. Pokoknya banyak persyaratannya ada di Sikemang sudah tertulis, patuhi. Oh, baca Sikemang. Kalau kehadiran berarti wajib hadir sesuai jam kerja di Balai Besar Pom di Serang. Ya. Kalau kita masuk, mereka masuk. Kalau libur juga ikut libur ya Bu? Jadi segala kedisiplinan kalian itu nanti akan kami laporkan kepada pihak sekolah maupun perguruan tinggi. Dilaporkan ya Bu ya? Tuh dilaporkan adik-adik. Oh, dilaporkannya ke pihak sekolahnya. Ke pihak sekolah. Masih untung belum dilaporin ke orang tua ya. Senang sekali ya sekarang ini mau magang di Balai Besar Pom di Serang sudah mudah, ada aplikasi Sikemang. Nah, ini tinggal adik-adik dan pelajar mahasiswa bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan aplikasi Sikemang yang dulunya daftarnya manual, sekarang tinggal buka aja subset dari Balai Besar Pom di Serang, serang.pom.go.id. Nanti di situ ada menu di atas, tinggal pilih layanan, klik layanan. Di situ juga akan ada berbagai macam layanan. Di paling bawah nanti ada tulisan Sikemang. Nah, klik aja Sikemang, nanti setelah masuk akan ada berbagai macam informasi seperti yang disampaikan
oleh Bu Dewi. Nah, kalau masih penasaran, masih bingung tuh, udah baca-baca, kok masih ada yang nggak ngerti nih, masih bisa tanya-tanya tuh ke kita, nggak harus datang langsung, tinggal DM Instagram kami atau bisa chat ke hotline BB POM di Serang, yaitu di catat ya, catat 08 111 37 222 5. Nah, jadi udah nggak perlu bingung nih kalau mau magang tuh gimana caranya. Semua info ada di situ dari A sampai Z, semua ada di situ. Di mana Bu namanya? Di Kemang, sistem informasi PKL dan magang. Oke, semoga dengan si Kemang ini nanti membantu adik-adik mahasiswa untuk memudahkan magang di Balai Besar POM di Serang. Ini kan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai nih. Banyak nih adik-adik yang butuh info mau magang. Nah, kita merespon dengan menyediakan si Kemang. Baik, mungkin cukup ya Pak Akur, udah banyak, udah dibahas semua ya. Bahas semua ya, rasanya sudah kita eksplorasi semua. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selanjutnya. Oke, dah.